Halo semuanya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa program Magister Ilmu Pengetahuan Alam. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pengampu kita, Prof. Rusdi, Ibu Evita, dan Bapak Haris. Saya Yohani Agustri, dan jujur aja, saya benar-benar antusias buat ngajak teman-teman semua membedah satu topik yang super krusial di kelas metodologi penelitian kita hari ini. Gini, kita kan sering banget ya bingung, pas lagi bikin penelitian Research and Development atau R&D, apa sih sebenarnya kebaruan atau novelty yang kita hasilkan? Apa cuma sekedar, oh saya bikin modul baru nih, atau saya bikin aplikasi baru? Ternyata, praktiknya jauh lebih mendalam dari sekedar bikin produk. Nah, mari kita mulai pembahasan ini dan temukan sama-sama apa aja sih bentuk nyata dari novelty penelitian R&D itu? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita butuh semacam peta jalan. Bayangin aja pembahasan kita hari ini tuh kayak sebuah tangga pengetahuan yang mau nggak mau harus kita daki bareng-bareng buat nyelesain tesis magister kita. Kita bakal mulai dari dasar banget, yaitu memahami jenis dan sumber pengetahuan, sampai nanti kita mendaki ke puncaknya, yaitu gimana caranya kita bisa menyintesis data mentah yang berantakan menjadi sebuah teori baru yang solid. Yuk langsung aja kita mulai daki anak tangga yang pertama. Nah, di pijakan yang paling awal kita punya pengetahuan definisional. Ini murni soal pemaknaan konsep dasar. Kalau pakai contoh dari buku, ini tuh sesederhana kita mendefinisikan media sosial adalah sarana komunikasi di abad ke-21 yang berbasis teknologi digital. Udah, gitu aja. Terus kita naik nih ke pengetahuan deskriptif. Di sini kita mulai mengklaim kebenaran suatu fenomena. Misalnya dari observasi kita nemu fakta kalau SMANX itu belum punya model pembelajaran online. Jelas kan? Naik satu tingkat lagi kita ketemu pengetahuan eksplanatori. Di sini kita mulai mikir agak keras buat ngejawab pertanyaan bagaimana dan kenapa. Contohnya, kita ngejelasin kenapa sih penggunaan game buat anak-anak itu susah banget dihindarin, makanya kita perlu manfaatin itu lewat gamification dalam pembelajaran. Terus, di puncak tangga ini ada pengetahuan prediktif. Ini level di mana kita bisa memprediksi masa depan secara akurat berdasarkan data. Misalnya klaim bahwa penggunaan game pembelajaran yang didesain dengan baik pasti bakal ningkatin keterampilan kognitif peserta didik. Biar konsep tadi lebih membumi dan langsung kepake buat riset tesis kita bisa pakai panduan matriks karakteristik dari Pirainen ini. Sederhananya gini, pas kita lagi ngeliti, apa sih yang sebenarnya lagi kita cari tahu? Apakah kita cuma pengen mengetahui apa atau know what, kayak sekedar memahami fakta dan variabel secara eksplisit aja? Ataukah kita pengen mengetahui mengapa atau know why? Di sini kita mencari tahu hubungan sebab akibat antar teori. Atau mungkin fokus riset pengembangan teman-teman itu ada di mengetahui bagaimana alias know-how, yaitu gimana caranya nemuin prosedur yang paling efektif buat mendesain suatu produk pembelajaran. Oh ya, bahkan ada juga loh mengetahui siapa atau know-who yang fokusnya ke arah kolaborasi. Kalau kita benar-benar paham matriks ini, sumpah deh, ini bakal ngebantu banget waktu kita mau ngerumusin fokus novelty dari tesis kita nanti. Sekarang saya mau nanya deh ke teman-teman, kalau misalnya nih kita baca buku super tebal tentang cara berenang dari A sampai Z, pertanyaannya pas kita nyebur ke kolam, apa kita otomatis langsung jago berenang? Pasti enggak kan? Nah, buku itu adalah contoh pengetahuan eksplisit, pengetahuan yang udah tertulis rapi dan siap dibaca. Beda banget ceritanya sama pengetahuan tacit. Coba bayangin seorang guru senior yang lagi ngajar, kelasnya tuh hidup banget, suasananya asik, siswanya aktif semua. Terus ada guru pemula yang udah baca buku teori yang persis sama, tapi belum tentu loh dia bisa ngajar seluas guru senior tadi. Kenapa coba? Karena guru senior itu punya pengetahuan tacit. Maksudnya pengalaman dan intuisi yang udah melekat banget di dalam dirinya. Dan itu susah banget kalau cuma dideskripsikan lewat kata-kata. Terus yang ketiga, ada pengetahuan terintegrasi atau embedded. Pengetahuan ini tuh seolah-olah tertanam di dalam sebuah produk. Contoh gampangnya, kita ngebedah sebuah multimedia pembelajaran yang canggih lewat rekayasa terbalik atau reverse engineering. Tujuannya buat nyari tahu prinsip pedagogik apa sih yang sebenarnya lagi bekerja di balik aplikasi itu. Teman-teman pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya dalam desain sebuah aplikasi, warna hijau itu sering banget dipakai buat tombol aman atau lanjut, sementara warna hitam itu cenderung dihindari karena ngasih kesan misterius atau menakutkan? Nah, ini adalah salah satu contoh sumber pengetahuan yang asalnya dari superstisi dan intuisi. Tapi ingat ya, sebagai mahasiswa magister, kita jelas nggak bisa cuma ngandelin intuisi doang buat ngerjain tesis. Ada sumber pengetahuan lain yang bisa kita pakai. Misalnya kewenangan, di mana kita ngerujuk langsung ke ide-ide dari para ahli teknologi pendidikan. Sebut saja Specter atau Merrill. Terus ada juga kegigihan, ini tuh kondisi di mana sebuah klaim akhirnya dipercaya sama banyak orang cuma karena diulang-ulang terus, mirip-mirip kayak iklan di TV lah. Tapi sumber yang mutlak dan paling krusial buat tesis kita pastinya adalah rasionalisme lewat logika, empirisme lewat fakta pengamatan di lapangan, dan gabungan dari kedua hal itu, yaitu pendekatan ilmiah. Pijakan inilah yang bakal bikin validasi produk R&D kita benar-benar kuat. Jadi, muncul nih sebuah pertanyaan besar. Buat apa sih kita capek-capek dan bersusah payah ngelakuin penelitian R&D?
Apa iya kita cuma sekedar mau nyebarin kuesioner, ngumpulin data, terus mendeskripsikan hasilnya di bab 4? Nggak cuma itu, teman-teman. Tujuan R&D dalam memperoleh pengetahuan itu ada tahapannya. Kita emang bergerak dari sekedar mendeskripsikan fakta. Misalnya kita nyari tahu, kok bisa sih siswa ini kesulitan belajar sains abstrak pas kita amati di kelas? Tapi kita nggak berhenti di situ. Kita bergerak maju buat memprediksi kejadian ke depan, pakai data masa lalu. Dan yang jadi puncaknya, tujuan utamanya adalah menjelaskan. Kita harus bisa menjelaskan akar penyebab terjadinya sesuatu secara empiris dan ilmiah. Nah, tepat di titik inilah kebaruan atau novelty sejati dari riset kita itu dilahirkan. Kalau kita perhatiin konsep dari Jackson ini, asli, ini aplikatif banget loh buat kita nyusun bab 3 metodologi penelitian kita nanti. Gini cara pakainya. Kalau tujuan tesis teman-teman itu murni cuma mau mendeskripsikan sebuah permasalahan belajar yang ada di sekolah, ya udah, pakai aja metode observasi, studi kasus, atau survei. Beda lagi kalau teman-teman pengen memprediksi sesuatu, nah metodenya harus ganti jadi metode korelasional atau eksperimen semu. Tapi ini yang sering kejadian. Kalau teman-teman pengen menjelaskan hubungan sebab akibat, misalnya nih, teman-teman mau ngebuktiin secara sah dan meyakinkan kalau I-modul yang kalian kembangkan itu beneran bisa ngurangin miskonsepsi siswa dalam belajar kimia, maka kalian wajib banget pakai metode eksperimen. Jangan sampai ya, tujuannya pengen membuktikan sebab akibat, tapi metode yang dipakai cuma sebatas survei kuesioner. Wah itu sih nggak bakal nyambung, dan pasti ditanya panjang lebar pas sidang nanti. Selanjutnya, ada ilustrasi perjalanan riset horizontal dari Hovat yang menurut saya pribadi indah banget. Konsep ini nunjukin gimana sebuah penelitian itu berevolusi. Semuanya itu dimulai dari yang namanya penelitian dasar. Di fase ini, sifatnya masih sekedar menemukan atau discovery dan mendeskripsikan sesuatu. Habis itu, pelan-pelan bergerak menjadi penelitian terapan. Nah, disinilah mayoritas riset R&D kita di kelas ini berada, yang tujuannya untuk menjelaskan dan memprediksi sebuah fenomena. Perjalanan ini terus berlanjut sampai akhirnya menyentuh level penelitian operasi, yaitu penelitian yang udah mampu memanipulasi faktor-faktor tertentu di lapangan. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, buat bahan refleksi. Kira-kira draft tesis yang lagi teman-teman susun sekarang ini sebenarnya lagi ada di jenjang yang mana sih? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, sintesis. Kata sintesis ini emang kedengarannya berat dan akademis banget ya. Tapi percaya deh, ini tuh jantungnya R&D. Sintesis dalam penelitian desain dan pengembangan itu artinya kita nggak boleh berhenti bernafas lega cuma karena produk multimedia atau modul kita udah selesai dicetak. Belum selesai teman-teman. Sintesis itu ibarat proses merakit kepingan-kepingan data mentah hasil uji coba yang tadinya berantakan, kita proses, kita godok, sampai akhirnya dia menyatu dan menyala terang layaknya sebuah bola lampu yang kita sebut sebagai teori baru. Di titik inilah letak novelty atau kebaruan tertinggi dari seorang peneliti sekelas magister. Biar makin kebayang, mari kita hubungin konsep ini sama sesuatu yang pastinya udah jadi makanan kita sehari-hari, model ADD. Piranetren ngegambarin proses ini persis kayak roda gigi yang saling terhubung dan menggerakkan satu sama lain. Jadi, lingkungan desain di tahap awal itu mewakili huruf A yang pertama, yaitu analisis. Disinilah kita turun ke sekolah, nemuin permasalahan praktisnya apa, syarat lingkungannya gimana, sampai ngelihat keterbatasan-keterbatasan yang ada di lapangan. Temuan analisis ini otomatis bakal memutar roda gigi berikutnya, yaitu proses desain, development, implementation, dan evaluation atau yang disingkat DDI. Ingat ya, setiap iterasi atau perbaikan desain yang kita lakuin itu harus benar-benar berbasis pada pengetahuan yang ada, harus divalidasi dengan ketat, sampai akhirnya di ujung proses dia memunculkan sebuah proposisi teori yang baru. Kalau barusan kita bahas kerangka besarnya, nah sekarang kita zoom in buat ngeliat secara presisi gimana sih proses ekstraksi data itu terjadi berdasarkan pandangannya Bapak Prof. Rusdi. Proses ini tuh kebagi jadi 3 fase utama, analisis kebutuhan, desain, dan pengujian. Di setiap tahap ini teman-teman pasti bakal ngumpulin segudang data. Awalnya data-data itu bentuknya masih berupa fakta mentah yang acak-acakan dan belum terorganisir. Melalui proses ekstraksi, data mentah tadi dikondensasi, ibaratnya dipadatkan, menjadi sebuah informasi. Habis itu disintesis lagi, dihubungkan sama pengalaman kita dan konteks riset di lapangan, jadilah dia sebuah pengetahuan. Dan puncaknya, kalau pengetahuan ini diuji berkali-kali dalam konteks yang beda-beda dan hasilnya konsisten, barulah pengetahuan itu memadat, mengkristal, dan akhirnya lahir menjadi sebuah teori baru. Keren kan prosesnya? Nah, buat ngevalidasi langkah yang agak abstrak tadi, mari kita coba daki tangga terakhir dari model Hovat ini. Bayangin aja ini adalah studi kasus nyata tesis teman-teman. Katakanlah kalian baru aja selesai uji lapangan. Langkah pertama, teman-teman mengagregasi atau ngumpulin data mentah dari angket siswa. Kedua, dari data itu teman-teman menurunkan asumsi awalnya.
Ketiga, nah kalian mulai mengkonstruksi teori awal. Contohnya nih, oh ternyata animasi 3D itu efektif banget buat nurunin beban kognitif siswa pas belajar materi genetika yang ribet. Keempat, teman-teman menjustifikasi teori tersebut secara logis. Kelima, wajib memvalidasinya lewat pengujian yang lebih luas. Dan yang terakhir, keenam, teman-teman mengkonsolidasi teori tersebut ke publik supaya diakui secara eksternal. Perjalanan panjang dari bawah sampai ke atas anak tangga inilah yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kecerdasan baru atau novelty yang benar-benar valid secara ilmiah. Nggak kerasa, sampailah kita pada kesimpulan dari pembedahan materi kita hari ini. Intisari yang benar-benar krusial untuk kita resapi dari bahasan ini adalah novelty atau kebaruan dalam penelitian R&D itu sama sekali bukan cuma sekedar wujud fisik dari produk yang kita print atau aplikasi yang kita coding. Nggak cuma itu. Kebaruan yang sesungguhnya itu ibarat harta karun berupa kecerdasan baru, yaitu pengetahuan dan teori baru yang berhasil kita dapatkan dari keseluruhan proses yang panjang tadi. Dari mulai mendesain, mengembangkan, sampai menguji secara empiris. Rangkaian perjalanannya itu loh yang bernilai. Dari sekedar pemahaman definisional di awal, sampai kemampuan kita memprediksi dan menjelaskan sebab akibat secara komprehensif. Sebagai penutup presentasi ini, saya punya satu saran praktis buat kita semua di sini rekan-rekan mahasiswa magister yang dengan gagah berani mengambil jalur tesis R&D. Pesan saya, tolong jangan cuma fokus ngejar produk akhirnya aja. Fokuslah pada perjalanan metode ilmiahnya. Perhatikan gimana cara kalian mengekstraksi data mentah yang tadinya nggak ada artinya menjadi sebuah informasi penting. Dan puncaknya menyintesis itu semua menjadi teori yang baru. Selalu ingat, produk yang kita bikin hari ini, besok lusa bisa aja usang dimakan zaman atau tergantikan teknologi baru. Tapi teori pedagogik dan prinsip desain yang berhasil teman-teman temukan dari proses itu, percaya deh, itu bakal terus relevan dan kepake sampai kapanpun. Nah sekarang, pertanyaan reflektif untuk kita bawa pulang dan renungkan. Pengetahuan integratif dan teori baru apa nih yang bakal teman-teman ungkapkan dengan bangga dalam sidang tesis nanti? Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasmenya, mari kita buka sesi diskusinya.